modal untuk nikah berkesadaran, pertama kita harus punya kesepakatan bersama bahwa nikah itu adalah kebutuhan kita loh, dari dalam loh, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena tradisi budaya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah sebuah playlist baru di Tauhid Cinta Channel tentang bagaimana membangun hubungan atau pernikahan yang berkesadaran. Ya, selama ini jangan-jangan kita itu tidak sadar menikah. Kesadaran ini bukan berarti bahwa ya kita didrive oleh makhluk halus atau apa gitu ya, tapi lebih pada kita membangun kesadaran bahwa kenapa sih kita menikah, apa sih purpose atau tujuan kita menikah, apa value yang harus ada dalam pernikahan itu yang selama ini mungkin kita miss ya, bahkan nggak tahu sama sekali gitu. Nah, kita akan membahas buku ini, judulnya adalah Untuk Apa Menikah, dikarang oleh Ibu Rani Anggraini Dewi. Nah, beliau ini adalah seorang konsultan pranikah dan juga terapis hubungan pasangan, praktisi Access Consciousness, dan aktif sebagai pendiri Yayasan Indonesia Bahagia dan mengorganisasi gerakan Indonesia Bahagia. Beliau juga trainer di Living Values Education, dan beberapa bukunya, ini salah satu bukunya, ini juga ada bukunya 9 Jurus Menjadi Orang Tua Bijak. Dan beliau juga aktif dalam setiap harinya dalam seminggu melakukan memberikan konsultasi atau terapi kepada pasangan-pasangan yang bermasalah atau ingin membangun kesadaran baru di dalam pernikahan itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai consciousness marriage di episode pertama ini. Apa sih conscious marriage? Pernikahan yang berkesadaran itu? Ya, kita tahu kan bahwa biasanya orang itu menikah ya karena dijodohkan, orang juga menikah karena dorongan agama, tradisi, dan juga ada karena mungkin by accident. Ya, kita nggak tahu, tapi bukan karena kalau dalam buku ini ya Bu Rani juga ya ada juga yang cinta banget gitu. Tapi dalam buku ini Bu Rani mengungkapkan bahwa cinta saja tidak cukup. Jadi ada 7 ciri dari consciousness marriage ini. Nah, saya sudah bersama Ibu Rani Anggraini Dewi. Apa kabar Bu Rani? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Mudah-mudahan Mas Rifki juga sehat. Amin. Dan juga para pemirsa juga sehat, semuanya sehat. Para kru semua sehat. Ini luar biasa Bu, buku Untuk Apa Menikah. Jadi pertanyaan ini sebenarnya Bu ya, bukan untuk mereka yang belum dan sedang mempersiapkan nikah, tapi juga untuk yang sudah bertahun-tahun menikah. Karena bisa jadi dalam hubungan itu ya ada aja ganjalan, kerikil, segala macam, bahkan ya batu besar gitu ya. Nah, pertanyaan ini untuk apa menikah itu ditujukan kepada siapa dan untuk apa kita bertanya ini Bu? Terima kasih pertanyaannya, keren banget ya. Pertanyaannya men-trigger saya untuk untuk berbagi ya. Kenapa buku ini judulnya Untuk Apa Menikah? Nah, sebenarnya judul ini memang sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan kepada pasangan, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, ketika mereka datang untuk berkonsultasi. Dan mereka kalau datang itu kan ya sama aja ya, orang kalau datang ke dokter tuh kan pasti dia sakit kan. Iya. Nggak ada orang datang sehat ujuk-ujuk ke dokter gitu. Pasti ada yang dirasain gitu ya. Pasti ada yang dirasa. Ada yang salah gitu. Pasti ada yang dirasa kan, dia baru datang gitu kan. Nah, jadi ketika mereka datang dengan segala permasalahan itu terus saya tanya, dulu waktu mau menikah itu sebetulnya untuk apa sih kalian untuk menikah? Untuk apa menikah? Kan kalau mereka datang tuh, aduh saya tuh udah capek ya, tiap hari ngadapin masalah begini begitu gitu ya. Terus saya jadi kalau udah begini caranya nih,
buat apa ya saya menikah gitu. Udah bertahun-tahun gitu, terus untuk apa ya menikah? Iya ya Bu, Pak, saya jadi tanya sekarang untuk apa Bapak dan Ibu menikah gitu. Terus mereka bengong aja, iya untuk apa ya menikah? Jadi kayak nggak ada tujuan ya kan? Kayak nggak ada tujuan gitu ya. Oke deh, kalau Anda bingung menjawab untuk apa menikah, sekarang pertanyaan saya ganti deh. Dulu motivasi menikah tuh apa? Motivasinya apa? Terus jawabannya tuh mesti gini. Ya, karena dulu udah ditanyain terus ya sama orang tua kapan. Karena umurnya udah sekian, karena udah selesai sekolah, udah kerja, udah cinta banget. Ada lagi yang bilang ya sekedar untuk menghalalkan hubungan. Begitu. Ada lagi tadi Mas Rizky bilang ya karena udah apa tadi tuh? Apa? Cinta banget. Udah cinta banget gitu ya. Ya nggak salah gitu ya. Tetapi itu kan berarti menikahnya itu kan didorong oleh faktor eksternal. Oleh sesuatu yang dari luar diri kita. Nah, kalau sesuatu itu di luar, kalau yang mendorong kita menikah itu adalah faktor eksternal, berarti menikahnya itu tidak berkesadaran. Jadi harus dari internal. Harus dari dalam diri kita. Ternyata ada kebutuhan yang sangat mendasar. Kebutuhan apa itu? Nah, kebutuhan apanya? Kalau kita kebutuhan apa? Nah, itu berarti kalau kita sudah sadar, oh ya saya punya kebutuhan ini ya. Ketika kita mau menikah, berarti kita menjalani nikah berkesadaran. Nah, ternyata sesuai dengan studi saya, 90% masa-masa frustasi di dalam pernikahan itu berakar dari kebutuhan-kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi di masa kanak-kanak atau di masa-masa dalam pengasuhan orang tua kita. Nah, bisa jadi ketika di dalam masa-masa pengasuhan ada kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Nah, dalam hal ini kita bukan mau menyalahkan orang tua ya. Memang bukan kesalahan mereka. Karena kan mereka juga nggak paham. Satu, kedua bisa jadi mereka sendiri juga menikah tidak berkesadaran. Jadi bola liar terus ya. Apalagi zaman dulu tuh, ya zaman sekarang juga ada ya. Masih banyak kan nikah dijodohin ya kan. Apalagi sekarang banyak yang menikah dini. Ya kan. Nah, kebutuhan psikologis ini seperti apa, Bu? Ya kebutuhan untuk disayangi, dicintai, Betul. atau kebutuhan apa? Ya tentu saja makan, sandang, pangan gitu. Ya. Tapi yang sering dilupakan kebutuhan psikologis ini, Bu. Betul, kebutuhan sandang pangan tuh kan kita semua udah tahu lah ya. Nah, tetapi yang dimaksud dengan nikah berkesadaran adalah sejak melangkah hidup baru, pasangan itu menyadari ya bahwa hubungan saya dengan dia dimulai dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi di masa kecil, di dalam masa pengasuhan, yaitu apa? Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dipahami, kebutuhan untuk bernilai. Kebutuhan untuk bernilai itu adalah yang hubungannya dengan dignity, dengan martabat kita sebagai manusia. Kan anak kecil itu kan kelihatannya aja dia kecil secara fisik, tetapi secara ruhaniah dia punya kebutuhan yang sama loh dengan orang-orang dewasa. Dan yang terakhir adalah kebutuhan rasa aman psikologis. Misalnya dia tidak terancam secara fisik, ya, dia punya kebebasan untuk berpendapat, ya, dia punya kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, semua dari kita semua ini termasuk saya pasti ada salah satu atau salah dua yang nggak terpenuhi. Bahkan bisa jadi ada semuanya juga. Bahkan ada semuanya. Kenapa? Karena biasanya tuh kayak efek domino gitu loh. Jadi kalau ada satu kebutuhan yang nggak terpenuhi, biasanya
efeknya ke kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tidak terpenuhi. Nah, kalau kita menyadari ini sejak awal, maka kita akan menjalani nikah berkesadaran. Begitu. Nah, itu baru salah satu ciri loh. Tapi susah juga ya Bu ya, maksudnya itu kan value atau nilai yang memang harus dilatih juga, kayak bagaimana memberikan penghargaan terhadap menghargai anak kita gitu, misalkan ucapan paling yang seminimal mungkin lah, terima kasih atau wah luar biasa, wah hebat atau pintar gitu-gitu. Itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih kan apa ya? Ya apalagi kita yang nggak biasa dididik dengan penghargaan atau dihargai seperti itu ya. Ya biasanya kan kadang-kadang ada aja orang tua yang kalau dia berprestasi ya udah biasa ya, tapi kalau dia nakal atau apa gitu, oh kamu ini atau apalah gitu ya. Nah, itu berpengaruh kepada kita sejak sampai dewasa loh. Karena kita akan membawa citra kita yang sudah dibentuk oleh orang tua. Citra atau orang bilang personality, kepribadian. Itu sudah dibentukkan oleh orang tua dan itu kita bawa hingga ke pernikahan. Nah, sekarang kalau di dalam citra kita itu ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya nih, waktu masih kecil kita nggak pernah dipuji oleh orang tua, kita tidak pernah mendapatkan apresiasi dari orang tua. Berarti ketika kita menikah, secara bawah sadar kita ingin terpenuhi kebutuhan apresiasi ini. Sekarang bayangin ya, kalau kita nggak nikah berkesadaran, pasangan kita juga nggak nikah berkesadaran, selama kita menikah, pasangan kita nggak pernah muji kita, apa yang terjadi? Misalnya kebutuhan nih, itu itu kebutuhan itu. Misalnya nih, si ibu bilang, aduh, saya ini udah capek loh dari pagi ngurusin anak, masak, ngurusin rumah. Terus pasangan kita bilang gini, ya itu kan emang tugas lo. Ya kan, kenapa lo nikah? Ya, kan berarti dia nggak apresiasi kita kan? Nah, coba kalau pasangan kita bilang, aduh terima kasih banyak ya, untung banget gue punya pasangan kayak lo. Alhamdulillah pasangan saya, saya dapat pasangan seperti kamu, seneng banget. Nah, apa perasaannya? Kan hilang capeknya. Iya. Nah, jadi semangat lagi besoknya. Tapi seringkali nilai-nilai itu mempengaruhi kita. Misalnya, ya kan nikah itu kan ibadah, jadi nggak usah ngeluh dong. Nah, ya itu kan beda lagi urusannya. Memuji, ibadah, bukan berarti karena kita ini ibadah maka kita nggak butuh dipuji. Lain lagi urusannya. Nah, ya enggak? Betul. Nah, jadi nikah berkesadaran itu penting banget. Iya, kadang-kadang kan apa ya, ketika ta'aruf atau ya sebut saja pacaran gitu ya, itu kan tidak keluar yang kayak gini-gini. Dan kita tahunya pas lagi dalam perjalanan pernikahan gitu Bu ya. Iya. Nah, oleh karena itu bagi pasangan yang sudah menikah bahkan yang belum menikah harus tahu modal untuk nikah berkesadaran itu apa. Itu baru satu. Nah, itu baru satu tuh. Jadi harus satu itu apa? Yang pertama adalah yang pertama tuh modal nih ya. Modal untuk nikah berkesadaran pertama kita harus punya kesepakatan bersama bahwa nikah itu adalah kebutuhan kita loh, dari dalam loh, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena tradisi budaya juga, tapi kita menyadari bahwa ada kebutuhan dari dalam, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis tadi. Untuk mengisi kekosongan kebutuhan. Untuk mengisi kekosongan. Ya, satu. Keduanya, kita duduk bersama, tujuan nikah kita apa? Tujuan menikah itu apa? Berdua. Nah, bisa aja tujuan menikah saya untuk punya anak. Bisa untuk punya anak, untuk membangun keluarga, untuk bahagia. Kalau saya tujuan menikah itu adalah
mungkin ini filosofis ya, untuk berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik.